Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, agenda kita pada hari ini memasuki yaitu penelitian metode eksperimen. Pada pekan kemarin kita sudah bersama-sama ya membahas terkait dengan penelitian metode survei. Maka hari ini kita akan lanjutkan lagi salah satu jenis dari penelitian kuantitatif, yaitu dengan metode eksperimen. Nah, sebagai pendahuluannya nanti akan kita kaji pada bagian ini. Pertama adalah karakteristiknya seperti apa, kemudian bagaimana proses penelitian eksperimen, kemudian desain dalam bidang pendidikan ketika kita menggunakan metode eksperimen, kemudian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian eksperimen, kemudian komparasi prosedur antara metode eksperimen pendidikan mungkin dengan penelitian eksperimen bidang murni. Nah, terkait dengan karakteristik penelitian eksperimen, ya, yang pertama adalah adanya manipulasi secara terencana. Tujuannya apa? Agar kita memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Gitu. Jadi variabel terikat akan sama ketika apa? Ada proses manipulasi dari variabel deteksi atau ada treatment. Kemudian ada variabel kontrol. Dari sini kenapa harus ada variabel kontrol? Karena akan dapat melakukan evaluasi, ya, dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Jadi kalau variabel terikatnya lebih cepat, ya, maka kita ketika ada faktor-faktor pengganggu itu harus dibuat sama, ya, atau dihilangkan kalau bisa. Kalau misalkan tidak bisa hilang, ya kita buat, ya, itu antar kelas, antar sampel yang kita berikan, kita treatment itu sama, jadi variabel kontrol digunakan. Kemudian kita melakukan observasi, yaitu melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul dan memungkinkan terjadinya perbedaan antara kedua kelompok. Mungkin tidak cuma dua kelompok, ya, lebih dari dua kelompok juga bisa. Bahkan satu kelompok pun juga memungkinkan karena ada beberapa desain eksperimen itu. Nah, kemudian bagaimana proses penelitian dari eksperimen? Yang pertama adalah melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang tidak dipecahkan. Kemudian kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan studi literatur, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabelnya. Kemudian membuat rencana penelitian, melaksanakan eksperimen, mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Kemudian melakukan analisis data, tentunya dengan menggunakan teknik atau uji statistika yang tepat. Kemudian membuat laporan penelitian dari eksperimen yang sudah dilakukan. Jadi di sini sebenarnya penelitian eksperimen ini untuk level S1 itu adalah verifikasi, ya. Jadi dikuatkan landasan teorinya, kemudian kita landasan teori itu sebenarnya adalah dari studi literatur, ya. Kemudian kita laksanakan penelitiannya eksperimen di kelas, ya, boleh 2 kelas, 3 kelas, bahkan 1 kelas pun tidak juga boleh. Cuma kalau penelitiannya eksperimen mungkin diminta 2 kelas. Tapi kalau RND itu eksperimen terbatasnya bisa 1 kelas. Nah, di sini kemudian adalah rencana penelitiannya seperti apa. Maka ketika kita berencana untuk eksperimen, ya, yang pertama adalah mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Jadi misalkan kita melakukan penelitian pembelajaran, kira-kira yang bisa dihilangkan dari variabel luar apa? Mungkin durasi waktu. Durasi waktu antara kelas A, kelas B ini harus dibuat sama.
Jadi variabel luar itu harus dihilangkan atau dikontrol. Kemudian menentukan cara mengontrolnya. Bagaimana caranya? Mungkin durasi waktu, karena memang juga berpengaruh, maka dibuat selama treatment antara dua kelas dilakukan durasi sama, mungkin 2 pekan atau 1 pekan ya, itu dikontrol. Guru yang mengajar juga sama, materi yang digunakan kedua kelas juga sama. Kemudian memilih rancangan penelitian atau desain riset yang tepat, karena untuk eksperimen itu bisanya banyak ya, ada yang 1 kelas, 2 kelas, ada yang kuasi dan seterusnya, nanti akan kita bahas. Kemudian menentukan populasi ya, populasi, kemudian memilih sampel yang cocok ya, yang bisa mewakili dari jumlah subjek penelitian. Kemudian membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, membuat instrumen ya, memvalidasi instrumen, melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi syarat untuk mengambil data yang diperlukan. Kemudian mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesisnya. Maka ketika eksperimen itu di bagian kedua di proposal atau di laporan itu ada hipotesis penelitian. Tapi kalau RND bukan hipotesis tapi pertanyaan penelitian. Kemudian hal-hal yang perlu ditekankan dalam eksperimen pertama adalah adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Jadi di sini mungkin alasan kenapa kita melakukan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen jelas kita ingin membuktikan ada problem di lapangan, dan di buku atau di literatur kita menemukan bahwasanya pembelajaran kita yang ideal seperti apa. Ini seperti menggunakan PBL, project learning atau model 5M dan seterusnya. Ini kita buktikan untuk mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ini sudah kita bahas juga di bagian teknik subjek ya. Kemudian pembuatan atau pengembangan instrumen, pemilihan desain penelitian, kemudian eksekusi prosedur ya, kemudian melakukan analisis data, memformulasikan kesimpulan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditekankan ketika kita melakukan penelitian eksperimen. Kemudian desain penelitian, metode eksperimen dalam bidang pendidikan ya. Itu yang pertama adalah pra-experimental design. Itu apa? Itu nanti ada one shot case study, ada one group retest post-test design, ada two group static design. Yang kedua adalah true experimental design. Itu adalah two randomized group post-test design, ada two randomized group retest post-test design, dan ada four group randomized Solomon design. Yang ketiga adalah quasi experimental design. Ini yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Yaitu di sini ada time series design, ada juga non-equivalent control group design. Gitu. Kemudian juga ada factorial experimental design. Kalau factorial itu biasanya dalam bidang biologi ya, sering. Nah, untuk yang pra-experimental design, pertama adalah one shot case study. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk yang one shot case study itu, kelas atau sampel yang kita rencanakan diberikan treatment ya, atau kelas mungkin kita treatment, langsung kita observasi hasilnya, bikin treatment langsung post-test istilahnya. Kemudian ada one group retest post-test design. Jadi ini adalah satu kelompok yang ada retest, ada treatmentnya, ada post-test. Ini sebagai J1 berarti data retest pertama ya. Kemudian data post-test atau pengamatan pertama Y1, pengamatan kedua Y2. Kemudian two groups study design, dua kelompok ya, kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Eksperimen dikasih tanda tenda, kenapa? Karena ada treatmentnya. Yang kontrol ini bukan
bukan dibiarkan saja, tetapi ini menggunakan sesuatu yang sudah terbiasa dilaksanakan. Gitu. Di sini post test ya. Nah di sini ini tidak ada pretestnya, langsung treatment, kemudian post test. Ini pengamatan untuk yang kelas eksperimen, kemudian pengamatan kelas yang kontrol. Kemudian yang true experimental design, ini ada to randomize group post test design, ada to randomize group pretest post test design, ada for group randomize Solomon design. Seperti apa bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai to randomize group post test design, jadi proses dengan sebelumnya, di sini kelompoknya eksperimen dan kontrol ini ada teknik randomize ya, diacak, kemudian treatment, kemudian diamati hasil observasinya. Kemudian kalau yang to randomize group pretest post test ya, kalau tadi ini kan nggak ada pretest, ini langsung ada pretest dan post test ya. Ada pretest, post test ya, ada treatment. Kemudian dua kelompok ya, masing-masing ini ada eksperimen, ada kontrol ya. Nah di sini untuk mengetahui ya, jadi bedanya di sini ada 4 kelompok, yang di 2 kelompok atas eksperimen dan kontrol itu ada pretestnya. Yang ini proses semua jelas, ada treatment ini untuk mengetahui istilahnya apakah ada faktor lain yang istilahnya memberikan kontribusi atau tidak. Yaitu dilihat dari aspek pretest. Kalau seperti ini kan bisa ujinya bisa juga ANCOVA ya, ANCOVA. Tambahan ANCOVA, kemudian ada independen sama pretest, ada juga ANOVA,